hadirkan Bapak Ibu pengawas karena kita ada target dari pusat. Jadi kemarin di tanggal pokoknya pertengahan Desember itu kita ada sosialisasi dari GTK, BKN dan Menpan RB di Jakarta bahwa pengelolaan kinerja kita itu antara tahun 2025 dan 2024 itu ada perbedaan. Perbedaannya nanti gimana kami sampaikan satu persatu sebelum kami mengacu pada pengentasan kinerja tahun 2024. Sekarang kita masuk dulu di pengelolaan kinerja tahun 2024 yaitu PMM. Kita menyebutnya masih PMM karena saya bicaranya di tahun 2024. Nanti di 2025 sudah beda lagi. Next, di tahun 2024 Bapak Ibu kita ketahui bahwa pengelolaan kinerja PMM hanya meliputi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Pengawas belum, ya, pengawas belum. Oleh karena itu saat ini yang kami ulang-ulang dulu ya adalah yang pengelolaan kinerja PMM tahun 2024 Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Nah, ada berapa variabel Bapak Ibu pengelolaan kinerja PMM tahun 2024? Ada berapa variabel? Ada berapa? Bapak Ibu kepala sekolah? Ayo. Untuk Bapak Ibu guru ada berapa variabel? Yang saya tanyakan untuk Bapak Ibu guru bukan untuk kepala sekolah gitu. Masih ya Pak? Masih ya Pak? Terus. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi variabel kita dalam pengelolaan kinerja tahun 2024 itu ada 4 variabel. Yang pertama adalah praktek kinerja. Nah, praktek kinerja ya Bapak Ibu, ini pada pelaksanaannya meliputi apa? Ya, di sini di 2024, ini adalah memilih salah satu subindikator dari kinerja dari indikator rapor pendidikan. Jadi Bapak Ibu mengambilnya dari rapor pendidikan. Bapak Ibu kepala sekolah sampun perso rapor pendidikannya? Yang dipakai tahun berapa? 2023. Bapak Ibu guru ke perso? Harus. Ya, karena apa? Bapak Ibu guru adalah calon-calon kepala sekolah yang mana selain regulasi kita kepala sekolah itu dari guru penggerak atau CKS, Bapak Ibu itu harus mempunyai pengalaman di manajerial. Jadi ketika penjenengan jadi Bapak Ibu guru kok ditunjuk oleh Bapak Ibu kepala sekolah untuk membantu, contohnya menjadi wakakurikulum, menjadi pengelola BOS, menjadi pengelola perpustakaan, itu panjenengan harus mau. Karena apa? Itu adalah salah satu panjenengan belajar dalam kegiatan manajerial, ya. Jadi jangan nggak mau ditolak. Saya jadi guru aja wis mumet kalau PMM, ampun gitu. Jadi itulah tantangan kita sebagai seorang guru, harus selalu mau dan selalu belajar tentang hal-hal yang baru. Tidak ada penjenengan, saya pun yang tidak langsung berperan dalam pembelajaran harus juga bisa mengikuti pembaharuan yang ada di pemerintahan kita. Masalah nanti regulasinya kita berbeda, yang kita menunggu dulu, tapi kita tetap berjalan sambil melaksanakan regulasi yang sedang berlangsung. Karena apa? Untuk menunggu regulasi yang akan datang juga tidak sesingkat yang kita bayangkan. Jadi kita tetap melaksanakan apa yang saat ini sedang berjalan atau berlangsung. Jadi ini adalah apa yang harus pelaksanaan. Terus tahap pelaksanaannya, Bapak Ibu pasti ini sudah melakukan kemarin didampingi oleh Bapak Ibu pengawas. Walaupun Bapak Ibu pengawas kemarin belum memasuki PMM, sebelum dilakukan Bapak Ibu pasti akan
koordinasi dengan atasan atau kepala sekolah apa yang harus dilakukan. Di antaranya adalah ini. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu kepala sekolah atau Bapak Ibu guru belum melakukan ini kegiatan ya, diskusi persiapan, pelaksanaan, refleksi, Bapak Ibu ya, ini tidak lanjut. Ini berarti kemarin Bapak Ibu kepala sekolah belum memahami apa yang harus dilakukan kepada Bapak Ibu gurunya. Jadi Bapak Ibu guru dituntun kalau memang Bapak Ibu gurunya belum mampu untuk mengetahui ini. Nah, setelah itu, setelah dilakukan ini beberapa hal terkait dengan tugas dan kewajiban Bapak Ibu guru, kan di situ ada 5M. Apa aja Bapak Ibu? Merencanakan, melaksanakan, melakukan evaluasi, membimbing atau refleksi. Satunya adalah opsi. Opsi itu apa Bapak Ibu? Tugas tambahan. Jadi itu yang harus Bapak Ibu guru lakukan. Nah, nanti di sini tahap penilaiannya Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah akan melakukan hal-hal yang terkait dengan apa yang telah Bapak Ibu guru lakukan di pelaksanaan. Ini. Nah, variabel yang kedua adalah perilaku kinerja. Ada berapa aspek Bapak Ibu? 7. Apa saja Bapak Ibu? Loyal, adaptif, yang satu, kurang satu. Ya, berkolaborasi pada makasih Bu Pajar. Ini kan tes saja karena hawanya adem jam segini enaknya kita tidur nih Bapak Ibu. Sama saya juga sebenarnya pengen tidur, tapi kan ada kewajiban di akhir target 2024 harus menyelesaikan ini. Kalau nanti ada yang sampai ketinggalan, saya yang kena. Tapi kalau saya sudah menyampaikan ke panjenengan, kami dari dinas dan melakukan pendampingan ke panjenengan nanti masih ada, berarti bukan kesalahan kami. Oke. Makanya setelah dari sini nanti teman-teman pindahkan ke masing-masing teman-teman yang ada di Korwil. Nah, ini 7 aspek dari perilaku kinerja tadi Bapak Ibu panjenengan harus terutama kepala sekolah memahami juga, ya, harus memahaminya. Ini di pelaksanaan. Nah, rentang nilai di pengelolaan aspek kinerja kalau sangat baik berapa Bapak Ibu? Sangat baik, bukan baik. 91 sampai 100 itu sangat baik. Nah, berikutnya baik 81 sampai 90, betul. Dan seterusnya ke bawah sampai yang buruk. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah harus memahami ini. Ketika saya mau memberikan predikat kepada Bapak Ibu guru, persentase rentangnya harus tahu. Sekian sampai sekian. Kalau Bapak Ibu guru itu seperti ini, Bapak Ibu guru harus paham. Ya, Bapak Ibu kepala sekolah harus paham. Kalau Bapak Ibu guru kan yang dinilai, berarti yang harus paham adalah Bapak Ibu kepala sekolah. Terus berikutnya adalah pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi Bapak Ibu di tahun 2024 kita masih di target minimal 32 jam. Jadi di 2024 kita masih di target Bapak Ibu ini. Nah, nanti di 2025 kita sudah beda. Nah, kita bicara memulai di 2024 untuk menyelesaikan yang ini di 2024.
komite sekolahan diketuai oleh guru, penanggung jawab kepala sekolah, berlangsung berapa hari, berapa jam, ada randonnya, ada buktinya, ada berapa jumlah anggaran konsumsi, itu sudah bisa untuk pengembangan kompetensi, tidak harus yang ada di PNM. Kalau jenengan ngandalkan di PNM, jenengan akan telat karena Pak PNM itu kadang ngebornya pusat itu 3 bulan 4 bulan belum pasti, dan tidak harus yang dari jauh-jauh, tingkat KKG pun boleh. Jadi kalau KKG mau mengadakan pengembangan kompetensi boleh, kami bantu kalau memang mau dengan tidak membuat sertifikat kepala dinas, kami bantu. Seperti MDMP, ya di MDMP itu juga mengadakan kegiatan pengembangan kompetensi dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh kepala dinas. KKG pun boleh sama, ya. Kalau memang nanti kesulitan bisa kita bantu, ya, begitu. Nah, tapi ini sudah di penghujung, nanti beda ceritanya. Nah, terus yang terakhir adalah variabel dokumen akuntabilitas. Ini adalah yang mungkin biasa sudah Bapak Ibu guru lakukan. Bapak Ibu guru lakukan apa? Dokumen ini diantaranya apa? Ya, KOSP. Ya, KOSP dipakai untuk apa, Bapak Ibu? Iya, untuk pegangan kita dalam memberikan pembelajaran kepada siswa yang harus disampaikan oleh Bapak Ibu guru, diketahui oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Itu wajib Bapak Ibu. Nah, next. Bapak Ibu, ini penyadaran untuk kita semuanya sejauh mana kita mengetahui atau memahami pengelolaan kinerja. Ada 10 pertanyaan, monggo kalau itu memang benar panjenengan jawab fakta, kalau memang itu tidak benar ada panjenengan jawab miskonsepsi. Pertanyaan pertama, semakin banyak target perilaku yang dipilih pegawai, maka hasil observasi akan semakin bagus. Oke, berarti sudah paham miskonsepsi. Next. Yang kedua, predikat kinerja yang didapatkan di periode 1 Januari-Juli adalah predikat final yang dikonversi menjadi angka kinerja. Good, berarti banyak yang sudah paham, ya. Yang berikutnya, di periode kedua pegawai harus memilih indikator praktek kinerja yang berbeda dari periode 1. Miss atau fakta? Miss atau fakta? Jangan ragu, miss atau fakta? Yang miss angkat tangan. Ayo, yang miss angkat tangan, nggak masalah. Ya, angkat tangan yang miss. Pak dulu aja yang jawab. Bu Indah apa? Jangan ragu. Artinya apa? Iya, jadi miskonsepsi. Jadi tidak harus. Bapak Ibu. Sebenarnya tadi jawab tapi ragu-ragu. Ya. Next. Kepala dinas bisa menetapkan predikat kinerja organisasi untuk satuan pendidikan secara dicicil atau tidak perlu menunggu semua satuan pendidikan selesai tahap penilaian. Fakta atau miss? Yang fakta angkat tangan. Yang fakta angkat tangan. Ayo fakta angkat tangan. Bu. Fakta atau miss?
Alhamdulillah dengan ya. Nanti sini siapa ya? Nah, ya kenapa Miss? Apa selain sertifikat? Oke, jelas. Berarti Bapak Ibu memahami. Alhamdulillah. Kan, ini langsung dijawab. Jadi saya nggak usah bacain. RHK, pengembangan kompetensi bisa diubah meskipun SKP-nya sudah disepakati. Kenapa fakta Bu? Masih bisa diubah, ya. Yang memberikan, yang menyepakati siapa Bu? Kalau guru kepala sekolah, kalau kepala sekolah, kepala dinas, ya, direkomendasikan oleh pengawas. Nice. Paham berarti Bapak Ibu semuanya? Apakah kepala sekolah dapat mengirim penilaian kinerja guru kepada kepala dinas meskipun belum semua guru telah selesai di tahap pelaksanaan? Tapi aslinya bisa, ya. Bisa deh. Nah, next, ya. Next, ya. Apakah pegawai bisa mengganti data diri golongan jabatan satuan pendidikan di dalam sistem pengelolaan kinerja? Bisa enggak? Yang mengubah siapa? Yang bisa mengubah siapa? Penjenengan bisa enggak mengubah? Iya, operator dan kodim. Betul. Next. Apakah atasan dapat menghapus pegawai yang sudah mutasi, rotasi, menunggak di sistem pengelolaan kinerja? Atasan bisa enggak? Kalau atasannya, kalau guru atasannya kan kepala sekolah. Kepala sekolah bisa enggak? Kalau kepala sekolah atasannya kepala dinas bisa enggak? Semuanya enggak akun ya. Ya, nanti tetap dengan melibatkan operator. Next. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu, sampai dengan 6 Desember 2024, kami, dan ini hasil bukan dari kami, tapi ini dari pusat, ya, dari pusat sudah sampai dengan 6 Desember kita pemadanan data dari mana ke mana? Ayo, dari mana Ibu? Kemarin udah ikut yang TK? Tuh. Oh belum. Pemadanan data dari Dapopi ke EIBKN, dari PNN ke EIBKN. Jadi kita sampai dengan 6 Desember kemarin kita sudah 99,1%. Artinya kita hanya kurang 0, nah 0, inilah yang kami lakukan saat ini Bapak Ibu, karena kita mencari 0, itu kekurangannya kita di mana toh, masalahnya apa? Karena kita harus 100%, ya, kita harus 100%. Nah, total PNS kita adalah ada ini. Jadi total PNS dalam arti apa ini Bapak Ibu? Di khusus bukan Kabupaten Semarang, khusus dinas pendidikan yang masuk di PNM. Artinya berarti guru dan kepala sekolah. Karena kalau kami Pak Kos itu belum masuk PNM. Nah, nanti pengawas baru masuk PNM di tahun 2025. Jadi nah ini yang kekurangan inilah yang saat ini kita lakukan untuk bisa berdiskusi dengan penjenengan. Ini nanti setelah praktek apa sih permasalahannya akan ketahuan, karena
Ibu sampai dengan 6 Desember kita dapatkan hasil yang sudah bisa sinkron 3,543 dari ING. Terus yang belum 91, yang gagal sekian. Nah, gagal inilah yang perlu kita cari. Kenapa gagalnya? Gagalnya itu berbagai masalah. Ya, jadi kita oleh bersama di sini nanti setelah kita praktek. Next. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi se-Indonesia. Di 2024 kita punya tugas ini, pemadanan data untuk melancarkan pengaliran data pegawai ke EKIN BKN. Nah, ini kita yang sedang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sudah mengisi PMM semuanya, nanti aliran datanya akan dialihkan ke EKIN BKN di sini. Terus yang kedua, penyelesaian pengelolaan kinerja hingga tahap penetapan predikat tahunan. Maka karena ini di penghujung tahun, kita harus mengetahui predikat penilaian Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu pengawas serta Bapak Ibu kepala sekolah semuanya. Pastikan sudah apa belum ya, di akhir tahun ini Bapak Ibu guru punya predikat terkait dengan penilaian di pengelolaan kinerja Bapak Ibu semuanya. Ini nanti. Nah, yang ketiga, kita punya tugas plotting tim kerja untuk pengelolaan kinerja pengawas sekolah. Jadi, walaupun pemberlakuan PMM, aku nyebutnya masih PMM, saya menyebutnya masih PMM karena di 2024. Pemberlakuan PMM bagi pengawas itu di tahun 2025, tapi plotting tim kerjanya harus sudah kita selesaikan di tahun 2025 akhir ini, dan SK-nya harus segera kita unggah. Hari ini tadi pukul 13.00 kita ada Zoom dengan Kemendikbud terkait dengan plotting penilai tim kerja pengawas. Maka karena tadi pagi per jam 10 sekian saya ditegur oleh BDKP, Bu Asih Kabupaten Semarang masih 0%. Ya, siap. Kami draftnya sudah ada, SK-nya baru kita ajukan Pak Asmo ke Kepala Dinas. Dan alhamdulillah pukul 12 berapa menit tadi kita sudah 100%. Ya. Alhamdulillah. Artinya bahwa kita sudah menyelesaikan plotting penilai pengawas di tahun 2025. Siapakah itu plottingnya? Saya, karena pengawas kita TK, SD, SMP sekitar 60-an orang atau 66 orang, kita bagi menjadi 2 tim. Ya, nggak mungkin saya bisa menyelesaikan sendiri karena banyak hal yang harus kita lakukan. Maka kami membuat tim terdiri dari 2 tim. Yang pertama, tim 1 koordinatornya saya sendiri, dibantu oleh pengawas senior SD dan pengawas senior SMP. Tim yang kedua yaitu saya sudah koordinasi dengan Pak Kabidikdas. Jadi nanti koordinatornya Kabidikdas dibantu pengawas senior SD dan pengawas senior SMP. Jadi itu 2 tim yang akan menilai kinerja dari Bapak Ibu pengawas semua TK, SD, SMP di Kabupaten Semarang. Sudah kita input dan setelah itu masuk di aplikasi pusat tumbulnya atau muncullah SK dari Kemendikbud GTK. Jadi SK-nya nanti secara otomatis muncul dari menu atau aplikasi dari GTK. Kita tinggal nunggu, nanti akan kita sampaikan ke teman-teman pengawas. Karena di 2025 per Januari pengawas harus sudah melakukan penilaian kinerja melalui PMM. Tulis masih sempat? Ya, alhamdulillah masih bisa ya tulis ya. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan tugas kita di 2024. Nih ada 3 hal ini yang harus kita selesaikan. Nah, untuk 2025 Bapak Ibu kita melaksanakan implementasi poin-poin penyempurnaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah pada tahun 2025. Kalau guru dan kepala sekolah kan kemarin
sudah melakukan, tapi penyempurnaan. Ya, tinggal penyempurnaan. Nanti kita bahas apa sih yang disempurnakan atau apa sih yang yang dibuat lebih ringkas itu apa saja, ya. Terus berikutnya adalah ditambah dengan implementasi pengelolaan kinerja bagi pengawas sekolah yang di 2024 belum melaksanakan. Next, Bapak Ibu paham ya 2024? Nah, next ya. Nah, terus integrasi. Nah, Bapak Ibu, ketika BKN atau saya sebelum masuk ke ini, BKN memberlakukan ya kinerja itu, BKN sudah dasarnya dari data-data ini Bapak Ibu. Jadi datanya yang diambil oleh BKN itu tidak cukup 1-2, tapi banyak sumber yang dipakai oleh BKN sebagai dasar hukumnya, dan ditemukannya lah atau dicanangkan nama yang dinamakan pengelolaan kinerja BKN. Next. Nah ini Bapak Ibu, ini nanti kita langsung masuk di praktek, nanti teknis sama tim kita di tim teknis. Next yang ini nanti praktek langsung. Ini terus sampai nanti mutasi rotasi praktek langsung. Nanti next. Nah ini Bapak Ibu, sebelum nanti Bapak Ibu masuk ke dalam ekin, ya sebelum masuk ekin, Bapak Ibu tuh cek dulu profil panjenengan. Pastikan di profil panjenengan itu data-data sudah benar. Ini honor, atasan, cek dulu. Setelah semuanya benar, oke, baru setting periode. Ya, di 2008. Terus ini baru dilakukan penilaian periode di penilaian kinerja guru, penilaian kinerja kepala sekolah, dan penilaian kinerja pengawas sekolah. Nah, ini Bapak Ibu sinkron penilaian akhir di akhir kegiatan. Next, langsung masuk ke ini aja deh, penyempurnaan. Ini nanti langsung teknis praktek. Kalau nggak praktek nggak paham soalnya. Kalau yang teknis itu langsung buka, nanti semuanya buka laptop. Ini penyempurnaan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas di tahun 2025. Ini yang akan kita lalui. Kalau yang tadi itu adalah yang kemarin, artinya yang tahun 2024, semua sudah buat ya? Sudah selesai semua? Ya, ini nanti kita cross-check pada saat kita latihan ini bersama. Sampai di mana? Apakah sudah Bapak Ibu semuanya melakukan kegiatannya? Penyempurnaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2025. Next. Ini terus. Nah, ini Bapak Ibu, Pak Menteri kita yang baru sudah menyampaikan bahwa pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas di tahun 2025 lebih simpel. Nah, lebih simpelnya kita bahas satu-satu. Di mana itu, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu ketahui bahwa yang tadinya itu kita harus mengunggah dokumen, kita tidak usah. Yang harusnya kita target poin, kita tidak usah. Yang harusnya 2 semester, kita 1 semester. Kok sebenarnya itu ya? Tapi bukan kayak sekali dalam setahun. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu. Ini nanti tugas terberat ada di pengawas. Karena pengawas dan kepala sekolah. Kenapa? Kepala sekolah ketika Bapak Ibu guru tidak mengunggah dokumen, tetap memastikan Bapak Ibu guru membuat dokumen sebagai bukti sudah melakukan kegiatan. Jangan sampai fiktif. Nanti kita akan turun di lapangan dengan melibatkan Bapak Ibu
ada 2024 dan 2025 yang akan datang. Nih, jadi kalau kemarin Bapak Ibu itu katanya, nah saya kan nggak melihat, saya nggak melaksanakan, ya enggak Bapak Ibu banyak waktu tersita untuk membuat dokumen, ya atau tidak? Ya. Jadi sing enak, PMN pemilihannya nggak usah ada. Kalau saya pribadi, karena kemarin umat, dia buatin Bapak Ibu menghalangi makan waktu jenengan ya? Ya karpe, karpe SKP-nya langsung yakin aja gitu ge. Sempat kemarin terlintas perdebatan kami, semua teman-teman saat dimintai pertimbangan pusat itu kami juga banyak yang mengajukan penilaian kinerja melalui PMN kalau bisa ditiadakan, langsung difokuskan pada ingin BKN. Tapi ada sebagian lagi yang masih mempertimbangkan bisa, tapi dengan mungkin ada hal-hal yang bisa dikaji ulang. Dan ini akhirnya dilakukan lanjut dengan kaji ulang lebih simpel dan lebih ringkas. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa memahami. Nah ini terus Bapak Ibu, kalau di tahun 2024 mungkin Bapak Ibu mengambil beberapa indikator, di 2025 cukup satu indikator. Nah kalau Bapak Ibu kemarin tekanan untuk mencapai kinerja harus sempurna di tahun 2025 berfokus pada pelayanan peserta didik. Teori memang gampang daripada pelaksanaannya. Nah, ini saya menyampaikan teori ya, Bapak Ibu. Next. Nah ini Bapak Ibu bedanya antara 2024 dan 2025. Di 2024 kemarin kita pengembangan kompetensi itu berlomba-lomba untuk mengumpulkan sertifikat sampai Bapak Ibu guru itu di kelas ya, padahal di kelas anteng anak-anaknya dikasih tugas, bu guru pak gurunya mojo yum nggih apa nggih, karena apa? tuntutan dari sana sini sehingga tidak efektif dalam memberikan atau mendampingi anak-anak. Sehingga sekarang padahal anak-anak sekarang itu perlu penanganan atau pendampingan yang lebih daripada dulu tahun-tahun dulu. Kenapa? Sekarang itu dari dampak daripada perkembangan IT, dampak dari anak-anak bisa memegang iPhone, HP itu adalah sangat-sangat luar biasa. Menjajah anak-anak, menjajah anak-anak. Kalau kita lengah dalam pendampingan anak-anak, pasti akan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Pasti penjenengan juga sudah memonitor apa yang telah terjadi di saat ini. Nah, ini yang pertama tadi guru dan kepala sekolah memilih indikator kompetensi. Nah, nanti kita akan berbicara Perdijen GTK 2626 tahun 2023. Bapak Ibu itu harus mempunyai apa aja kompetensi yang dikuasai ya. Terus guru dan kepala sekolah mengisi refleksi ya. Nah, tidak ada poin pengembangan kompetensi atau mengunggah sertifikat. Jadi lebih ringan di 2025. Yang kedua, tidak perlu mengunggah dokumen. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengunggah sertifikat yang Bapak Ibu punya. Terus yang ketiga, periodenya hanya berlaku 1 tahun sekali, tapi nanti ada kalendernya sehingga Bapak Ibu memahami tidak langsung dibuat blus di akhir tahun, tapi tetap ada kalender per triwulan ya, biar nanti Bapak Ibu kepala sekolah bisa menjadi itu sebagai pedoman Bapak Ibu kepala sekolah terhadap Bapak Ibu guru dalam didampinginya. Ini nanti kita kasih patokan ataupun gambaran terkait kalender per triwulan. Next. Nah, ini Bapak Ibu simbol daripada pengelolaan kinerja tahun 2025. Kita di tahun 2025, nggak usah di 2025 lah, di akhir 2024 ini kemarin kita sudah
bergerak. Jadi di setiap kegiatan yang terkait dengan kedinasan, lembaga, kementerian, kita sudah tidak bisa atau tidak diperbolehkan menggunakan atribut bergerak. Intinya itu. Nah, Bu, kalau saya baru belum tak pakai diagem saat ke pasar atau kemana. Yang penting tidak usah dipakai dalam kedinasan. Karena kita tidak ada larangan, ada himbauan untuk tidak diagem. Seperti contohnya kemarin kegiatan di Solo, itu kita juga sudah dihimbau untuk tidak memakai atribut yang sifatnya adalah merdeka belajar atau yang mengenal dengan kalau kemarin itu kan teksnya kemarin apa Bapak Ibu? Bergerak, menggerak, menggerakkan. Itu yang kemarin. Sekarang sudah berbeda lagi. Teksnya yaitu Bapak Ibu mudah, bermakna dan bermutu untuk semua. Simbolnya nanti ini Bapak Ibu, simbolnya ini. Nah, sebutannya bukan lagi PN, tapi apa? PK. PK bukan yang dibalukan. Rasanya beda Bapak Ibu. Atau yang beda selain balungan mana Bapak Ibu? Bukan yang di situ. Jadi nanti sebutannya PK. Biar aja supaya paham tentang ini dan foto Pak Bimo motifannya sarung ya. Nanti yang nggak tahu kan gitu. Yang nggak tahu mesti dikirain PK yang di sana. Padahal maksudnya adalah pengelolaan ini belajar. Next. Nah tadi ini orang dari tadi berbasis poin tadi. Next. Bahwa pengembangan kompetensi guru. Nah, sesuai dengan Perdikjen GTK 2626 tahun 2023 bahwa Bapak Ibu, saya bicara Bapak Ibu guru dulu ya. Bapak Ibu guru harus mempunyai 4 kompetensi. Apa saja Bapak Ibu? Profesional, kepribadian, sosial, pedagogik. Itu yang utama yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena tugasnya Bapak Ibu di situ. Kompetensi pertama itu adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, membimbing atau refleksi dan tambahan lagi. Itu adalah yang harus dipunyai Bapak Ibu. Nah, sosial Bapak Ibu harus tahu. Profesional pasti seperti ini termasuk adalah pengembangan kompetensi terkait dengan pengelolaan kinerja. Bapak Ibu harus selalu mengembangkan kompetensinya. Tujuan diberikannya tunjungan TPG. Bapak Ibu kabar gembira hari ini tak kunting nggih, Pak. Alhamdulillah. Nggih. Ya, enggak ada PR lagi untuk kami nggih. Ada, Bu. Yang ketiga kan katanya Belum cair, Bu. Kayaknya yang ketiga kan nggak mengarep deh. Ngarep betul. Ngarep, Bu. Bapak Ibu, kami sampaikan permohonan maaf dari Dimaafkan. Kabupaten Semarang karena tidak hanya dari Dinas Pendidikan kalau penganggaran itu. Tahun lalu kalau penganggaran kan bicaranya kemarin di akhir 2022, di akhir 2023 itu PMK kita itu bukan gelondongan tapi terpisah. PNS sendiri, P3K sendiri.
Sementara beliau sangat berharap dulu tinggal berapa hari 2025 Bapak Ibu. Ya, Juli Desember. Itu yang ketiga kan ya? Sudah paham ya, kemarin ada yang bertanya ke saya, Bu, saya perwakilan dari P3K dan saya sampaikan ya, bahwa P3K menerimanya di tahun 2025. Mudah-mudahan tidak usah mundur ya, syukur-syukur kalau DTA-nya penetapan sudah ada, Januari sudah bisa dicairkan. Tapi kalau belum ada transfer dari pusat ada, berarti ya Sudah telat dirapel. Amin, Bu. Ini Bapak Ibu ya, yang di 2025 Bapak Ibu hanya memilih satu indikator kompetensi. Ya, tidak usah banyak-banyak. Satu kalau selesai bagus, sempurna itu lebih bagus. Ini harapannya di 2005. Ya. Next. Nah, ini indikator dari berdesain GTK 2626. Jadi monggo nanti Bapak Ibu guru bisa memilih salah satu, tapi yang sesuai dengan rekomendasi rapor pendidikan. Bapak Ibu kepala sekolah harus memahami apa rapor pendidikan masing-masing. Oh, rekomendasinya apa toh? Ada berapa toh? Disesuaikan. Anggaranku mampunya untuk menyelesaikan berapa rekomendasi. Ya, tidak usah misalkan rekomendasinya lebih dari 3, semuanya ayo diselesaikan dengan anggaran bos yang tidak mencukupi, akhirnya ke total-total. Rencanakan dengan matang Bapak Ibu kepala sekolah dan tim manajemen bos, ya, ambillah rekomendasi rapor pendidikan yang benar-benar itu paling penting sesuai dengan kondisi keuangan bos penjenengan, disusun BFKS. Jadi penjenengan semuanya tidak meworo menyelesaikan semua rekomendasi dalam waktu yang 1 tahun itu, ya, kalau memang uangnya tidak cukup. Nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, next. Kembang kompetensi kepala sekolah. Sekarang meninjau yang kepala sekolah. Kalau tadi Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru udah paham ya tadi ya? Ya, ada berapa kompetensi? Apa saja? Profesional, pedagogik, sosial. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sudah tidak tidur siang, ya. Nah, gitu. Sekarang meninjau ke kepala sekolah. Sesuai dengan Perdijen GTK, next ya. Kepala sekolah juga ada kompetensinya. Ya. Nah, ini untuk kompetensi kepala sekolah sesuai dengan Dirjen GTK 73/2007 tahun 2023. Kepala sekolah mempunyai beberapa kompetensi yang harus dikuasai. Ada berapa Bapak Ibu kepala sekolah? 3. Apa saja Bu? Oke, jos. Ada yang memahami ini. Kecuali pedagogi. Ya, karena apa? Itu adalah kompetensi sebagai guru, sebagai kepala sekolah sudah dikurangi loh Bapak Ibu guru. Ya, yang penting panjenengan kepala sekolah itu mengetahui tentang manajerial. Ya, oh jadi seorang pemimpin itu seperti apa? Nah itu penguasaan di sini. Nah, terus kepala sekolah juga sama, memilih satu indikator di kompetensinya. Ya, tidak berbasis poin, tidak ada pembatasan jenis kegiatannya, jumlah dan jenis kegiatan didiskusikan dan disepakati dengan atasan. Kalau kepala sekolah diskusinya dengan siapa? Awas ya, selaku rekomendasi dari kepala dinas. Nah, berikutnya kepala sekolah menuliskan hasil belajarnya setelah mengikuti kegiatan. Terus tidak ada standar format. Jadi monggo masing-masing membuat sesuai dengan ketentuan sendiri, tidak gabung. Nah, ini terakhir, tidak ada bukti dukung yang perlu diunggah. Tadi tidak perlu. Berdasarkan direksi kepala sekolah
apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Next. Nah ini ya, yaitu apa yang dibuat pertama adalah KOSP. Nah ini dibuat kepala sekolah, guru dan pemangku kepentingan lainnya. Ke pemangku kepentingan lainnya itu monggo panjenengan libatkan komite sekolah, ya, komite sekolah, ya, yang akan memberikan masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya. Terus yang kedua adalah rangkuman kehadiran guru. Kalau guru membuat apa? Kalau Bapak Ibu kepala sekolah rangkuman kehadiran, kalau Bapak Ibu guru apa? Iya, bukan absennya. Kehadiran, rekap kehadiran. Ya, rekap kehadiran. Nah, kalau Bapak Ibu kepala sekolah rangkuman, ya, berisi rekapitulasi kehadiran bulanan kepala sekolah, guru dan tenaga. Jadi lebih menyeluruh. Kalau guru tadi berbeda nih. Terus berikutnya surat tugas atau SK keputusan tambahan. Jadi tadi kalau ada surat-surat tugas kepala sekolah ditugaskan menjadi apa saja. Ada yang jadi pengurus MKKS atau pengurus KKB, K3S kalau SD ya, K3S dan lain sebagainya bisa. Oke. Terus next, ya cepat selesai kita masuk di praktek karena yang praktek yang lama. Nah, periode hanya 1 kali. Tapi kalau Bapak Ibu kemarin membuat 2 semester, tahun 2025 cukup membuat 1 kali dalam setahun. Tapi kita buatkan kalender atau jadwalnya supaya Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru juga tahu apa sih yang harus dilakukan setiap triwulannya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kalender implementasi pengelolaan kinerja guru. Triwulan 1, ya, yang harus dilakukan Bapak Ibu guru adalah ini, ya. Triwulan Januari, Februari, Maret, bulan ini triwulan 1. Bapak Ibu guru harus melakukan ini. Terus apa yang harus dilakukan kepala sekolah? Ini, ya. Ini. Terus di triwulan 2, ini April, Mei, Juni, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah ini, yang harus dilakukan Bapak Ibu kepala sekolah. Nanti ini materi ini Bapak Ibu jadikan sebagai pegangan dari tahun 2025. Triwulan 3. Ini apa yang harus dilakukan guru dan apa yang harus dilakukan kepala sekolah. Nanti kami teruskan yang di triwulan 4. Triwulan 4. Nah ini Bapak Ibu. Triwulan 4 adalah triwulan terakhir di mana nanti akan ada yang dinamakan final untuk pemeredikatan atau penilaian Bapak Ibu, baik Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah maupun Bapak Ibu pengawas. Bapak Ibu pengawas nanti kami yang akan melakukan penilaian dan menilai Bapak Ibu guru, kepala sekolah, rekomendasi pengawas dari Dinas Pendidikan. Ini Bapak Ibu. Nah, kesimpulan di tahun 2025 adalah sistem semakin praktis, transisinya pun lebih mudah. Mudah-mudahan benar. Jadi bedanya di 2024 dan 2025 apa Bapak Ibu?
sama korwennya. Pak, tanyakan yang tadi mewakili karena jenengan pulang duluan. Jadi saya tuh kalau udah jelaskan kayak gini, saya berenergi keluar semua. Terus orang 10 yang mewakili 20 masih belum paham. Astagfirullahaladzim. Jadi itu paham ya Bapak Ibu? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita masuk ke praktek, syukur tidak ada, semuanya udah paham. Tapi jangan belum paham terus diam. Ya, boleh penjenengan nggak paham tanya. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya bicara terkait dengan P3K tambahan. Ya, ada yang P3K di sini? Ada yang mutasi? Ya. Bapak Ibu, kenapa P3K itu tidak boleh mutasi? Saya belum bicara sama regulasi loh. Penjenengan saat dulu klik pertama sebelum kontrak teken dengan Kemendikbud dengan BKN, penjenengan ngekliknya honornya mana? Honor awal atau honor akhir? Sadar enggak? Ya kok belum habis tahun kontraknya harus minta pindah? Keinginan siapa niku? Kalau yang mutasi karena imbas saya nggak nyalahkan. Kalau yang mutasi karena keinginan sendiri, sadar enggak? Makanya sekarang yang ini P3K yang baru, di situ sudah teken kontrak, dibaca ulang-ulang, ditebali nanti kontraknya deh. Kalau jenengan tidak setuju, langsung mundur. Ya, jadi di situ sudah disampaikan bahwa sampai kontrak yang ditentukan P3K tidak boleh pindah mutasi atau rotasi. Kenapa? Panjenengan itu adalah pegawai dalam pengawasan. Artinya selama 5 tahun ketika memang tidak memenuhi syarat, bolehkah tidak dilanjutkan? Panjenengan sendiri loh yang jawab ya. Ya. Jadi kalau nanti ada yang tidak memenuhi syarat, kita nggak perpanjang deh. Nah, tapi Bapak Ibu, bicaranya bukan masalah itu, bicaranya masalah regulasi. Bahwa pengelolaan kinerja sekarang BKN itu by sistem online, tidak lagi manual. Jadi tidak bisa kita eto-eto atau kita ibu-ibu kayak dulu waktu manual. Kalau waktu manual dulu kita ngapusi kan masih ngerti. Bapak Ibu kepala sekolah atau pengawas itu merem. Tapi sekarang by system nggak bisa. Jadi ketika jenengan kedetek di BKN itu di sekolah A, kalau jenengan sudah pindah sekarang di sekolah B, atasan jenengan nggak akan muncul. Karena itu sistemnya BKN. Ini dalam rangka apa? Monitor pusat terhadap ASN-nya di seluruh Indonesia. Sistemnya itu pakai itu, Bapak Ibu. Padahal SKP adalah sebagai salah satu syarat untuk perpanjangan kontrak. Ya. Jadi SKP adalah salah satu perpanjangan untuk kontrak bagi yang P3K. Bagi yang PNS banyak hal. Mau naik pangkat pakai SKP, mau pensiun pakai SKP. Pokoknya semuanya pakai SKP. Nah, berkala semuanya. Nah, makanya Bapak Ibu, kami bukan berarti melarang jenengan mutasi. Saya nggak melarang secara pribadi. Yang melarang adalah regulasi. Perlu Bapak Ibu pahami. Ya. Ketika jenengan bisa pindah, lebih baik jenengan pindah. Kenapa? Lebih mengamankan administrasi kepegawaian penjenengan. Ya. Nanti ketika mau perpanjangan kontrak, monggo dikoordinasikan, akan kami bantu dengan BKPSDM untuk dikoordinasikan dengan BKN. Setelah perpanjangan kontrak, bukan sekarang. Ya. Nah, sekarang nanti tugas Bapak Ibu pengawas sampai akhir sebelum 31 Desember harus sudah ngecek di sekolahnya masing-masing. Sudah tuntas atau
belum? Kalau nanti sampai itu masih ada kecolongan, Bapak Ibu pengawas yang saya salahkan. Dan Bapak Ibu kepala sekolah. Ya. Jadi sebelum 31 Desember mohon dicek semuanya. Ada. Kalau yang ketiga alokasi tadi belum muncul, segera dikoordinasikan. Kemarin yang ini pengalihan P3K yang bisa kembali sudah kita buatkan SK kembali. Yang mau penambahan tugas sudah kita buatkan. Sudah jadi, besok bisa diambil di PT KSD tempatnya Pak Mariadi. Nanti nggih? Karena sudah di akhir ini, itu harus segera diambil. Nah, ketika Bapak Ibu yang hukuman dan kepala sekolah ini, ketika Bapak Ibu guru yang mutasi tadi tidak bisa kembali ke UNOR awal karena di situ ada P3K atau ada PNS, Dapodik tetap harus kembali. Di sekolah awal harus tetap ada SK pembagian tugas. Channelnya opo wae monggo, aku tak pura-pura nggak tahu. Yang penting aman. Nggih. Channelnya opo wae, ketika di situ memang sudah ada guru kelas tidak mungkin mapel atau apa monggo. Saya tak pura-pura nggak tahu. Nggih. Nanti itu SK-nya diunggah dengan SK penambahan tugas dari Dinas Pendidikan. Sehingga sinkron, tidak mutasi, tapi penambahan tugas. Tidak terputus dengan datanya di BKN. Itu yang kemarin solusi yang sudah kita carikan dengan BKPSDM karena sudah terlanjur mutasi di Kabupaten Semarang. Hanya Kabupaten Semarang, Bapak Ibu yang ada kayak gini, kabupaten kota lain misalkan ada 1-2 karena suatu hal. Ini kita 200-an. Nah itu Bapak Ibu sudah besok di akhir tahun, penghujung tahun, saya harapkan Bapak Ibu kepala sekolah fokus ke guru-guru yang sudah belum SKP-nya, baik PNN maupun EKIN. Bapak Ibu pengawas ngecek. Jadi jangan sampai lebih dari 31 Desember ada Bapak Ibu guru yang belum selesai. Segera komunikasikan dengan Anda. Dan kami sampaikan Bapak Ibu, pengelolaan kinerja, BKN nanti kita masuk, BKN itu jenengan nanti adalah aliran data dari PNN. Ketika jenengan udah mengisi PNN, udah benar sinkronkan ke EKIN. Sering-seringlah tombol sinkronnya itu sering di tombol supaya yang tadi belum sinkron bisa sinkron. Data-data nanti otomatis mengalir. Tidak perlu dengan mengunggah secara manual di EKIN BKN. Nanti ya Bapak Ibu. Dan cukup sekian di sini dari saya. Ada pertanyaan? Ya, Pak Abdullah. Terima kasih atas waktunya Bu. Untuk kita di yang PMM Ibu, di PMM kita kan sudah mengisi yang di perilaku kerja. Di sini kan setelah kita masukkan nilainya adalah 82. Kemudian ratingnya adalah di atas ekspektasi. Nah, di sini ternyata setelah kirim itu di atas ekspektasi itu ada tanda panah ke bawah, kita bisa klik dan kita isi menjadi sesuai ekspektasi. Apakah itu diperbolehkan atau supaya sesuai ekspektasi mulai dari awal yang di penilaian perilaku kita turunkan atau bagaimana? Sesuaikan yang ada di PMN saja Pak. Jadi sesuaikan saja karena itu sudah rumus dari sana. Jadi kalau di atas kita biarkan saja. Iya. Yang penting hasilnya akhirnya baik. Iya, ya karena itu rumus ini ketika jenengan unggah apa itu melakukan upload apa dan pengisian di PMN itu secara otomatis terekam di sana. Makanya Bapak Ibu saya sampaikan ketika jenengan ini masih guru muda, Bapak Ibu kepala sekolah muda, kalau bisa ya nanti memberikan predikat itu yang wajar karena jangkanya masih panjang. Nanti kalau dari sekarang
idealnya masih 16-15 tahun yang akan datang. Jenengan sudah ngasihkan ekspektasi di atas. Nah, pikirkan logikanya. Ya, berarti kan selama ini nantinya ke depannya tidak akan ada peningkatan. Kita bertahan. Logika dimainkan, ya. Ada. Sama dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah, kami yang berperan. Jadi ketika memang tidak sesuai, kami yang akan mengubah. Ya. Termasuk dengan Bapak Ibu kepala sekolah, kami yang memegang akunnya. Jadi kami yang akan menentukan. Nanti nih, Bapak Ibu, ada lagi? Kalau Pak Joko. Tahun berapa masuk? Dari mana kamu tahu? Oh, di sana dia dikeluarkan dari Dapodiknya. Jadi belum muncul di sini. Per Oktober. Persen. Kalau bisa disuruh coba Dapodiknya suruh mengeluarkan dari sana, terus di entry di sini dimasukkan di sekolah kita. DPN-nya ya, dan nanti namanya siapa ya Pak, mana kalau itu kan saya harus tanya ke pusat karena itu ranahnya sama. Nanti coba saya tanyakan, kirim nama sekolahnya ya, nanti apa akunnya aja nanti diberikan, nanti tak tanyakan ke GTK ya, itu yang bisa jawab GTK karena yang mengubah, karena PMM kan aplikasi pusat bukan kita gitu. Jadi kita tuh hanya fasilitator membantu aja gitu. Sama yang BKN juga kita nggak punya ranah untuk masuk, yang akunnya di KPDN kita nggak punya ranah, jadi kita hanya membantu memfasilitasi gitu. Nanti nih Pak Joko segera Pak Joko ya gitu. Pak Madi monggo. Ya, tetap dibuatkan SK penggantian tugas di awal, Dapodik di awal, jadi biar dia sinkron dengan SK awalnya. Karena nanti kan dia administrasi pegawainya kan tidak cukup dengan di edit, tapi mungkin nanti pas mau PPG atau apa-apa. Ada lagi kalau tidak ada kita praktek langsung ya. Untuk pengelolaan kinerja cukup berlaku untuk ASN. ASN itu ya P3 sama P3K sama PNS saja. Jadi yang honorer tidak. Kalau Bapak Ibu guru pengen membuat penilaian itu backup internal, ya tidak masuk dalam PMM maupun kinerja. Terus tadi yang atasan kepala sekolah adalah kepala dinas PLT Muslim, ya bukan pengawas. Ya pengawas hanya
Dan ya, kalau tidak ada akan dilanjutkan oleh teman kita tim kerja kita. Monggo Mas Andi lanjut, sudah jam sekian. Nanti mungkin langsung dimasukkan di praktek yakin aja deh. Simulasi sebentar, terus nanti praktek yang menjadi kendala dengan maju apa nanti akan disimulasikan di depan bersama. Jadi kalau ada yang mempunyai kendala bersama dengan ikati. Jadi jangan ini sama nanti bertanya lagi sama, oke? Jadi biar di situ ada tombol namanya Synchro PRM. Ada yang belum muncul tombol Synchro PRM-nya untuk guru dan kepala sekolah? Sudah nggih? Sudah coba diklik? Tidak ada masalah nggih. Sini untuk guru cukup klik tombol Synchro PRM, tidak usah untuk nambah background secara manual. Nanti dari PRM data akan mengalir sedikit demi sedikit ke platform ini langsung. Sejak 27 Mei 2024 telah dirilis fitur Synchro penilaian kinerja guru kepala sekolah di EGL kerja bisa digunakan oleh pegawai administrasi admin BKD yang telah berhasil mengalirkan sekian sebelumnya tidak dapat dialirkan. Jadi sebenarnya tombol Synchro PRM itu hanya untuk apabila di PSM itu tidak mengalir. Sebenarnya untuk guru itu otomatis mengalir, tapi ini diberi tombol bantuan supaya apabila ada beberapa data yang belum mengalir bisa dialirkan lewat tombol Synchro PRM ini. Integrasi dua artinya. Di sini ketika Synchro PRM dengan akan ada dua akan ruang pop-up ya. Di situ adalah ada data pribadi, nama, NIK dan data atasan. Dipastikan nama dan NIK sesuai dan juga data atasannya juga. Saya anjurkan untuk Synchro itu yang pertama kepala sekolah Ketika kepala sekolah sudah sesuai, sudah betul, itu kemungkinan besarnya guru sudah sesuai juga. Ini diperhatikan juga tambahan lagi untuk yang PLT, ada yang sebagai PLT, ada juga untuk sebagai PLT karena di PMM-nya juga menilaikan di sekolah definitif dan PLT. Di PMM juga sama ada tombol Synchro PMM PLT. Ini untuk PLT juga menggunakan tombol Synchro tersebut. Setelah data Synchro PMM selesai, di situ ada kolom penilaian. Synchro penilaian periode dapat dilakukan jika sanksi memilih tipe periode. Di sini sudah ditetapkan oleh BKPSD Kabupaten Semarang bahwa penilaian periode di Kabupaten Semarang yaitu triwulan. Jadi saat dengan klik Synchro PMM itu dengan ada 4 data, triwulan 1, triwulan 2 dan triwulan itu. Tipe periodenya adalah triwulan. Di sini jika data di PMM sudah sesuai, otomatis biasanya tidak ada masalah di sini. Ada yang punya masalah di ini penilaiannya, kemungkinan kebanyakan guru maksimal ini sampai triwulan 3 Jadi triwulan 4 dan final nanti setelah kepala sekolah mengirimkan penilaian organisasi di kepala dinas, nanti kepala dinas menyetujui penilaian organisasi, baru nanti guru dapat memberikan penilaian kepala sekolah dapat memberi penilaian ke guru.
Oke, itu nanti sudah pernah dibimbing. Aku udah selesai. Ketika dengan itu ada sinkron pedagodik dan sinkron penilaian final. Di situ ketika kita sudah selesai dinilai, dengan bisa klik ke dua-duanya pedagodik dan finalnya juga supaya penilaian final bisa masuk ke Excel. Untuk penilaian akhir bukan hanya rating hasil kinerja, predikat perilaku, kinerja dan predikat kinerja yang bukti dukung realisasi dan feedback juga akan dikirakan pada peserta guru kepala sekolah kinerja. Jadi untuk bukti dukung realisasi dan feedback itu yang dengan kerjakan di jangan akan teralihkan ke kinerja. Itu butuh waktu yang mungkin sangat lama ya, karena kemarin dari Mendikbud itu untuk penanganan dana itu sangat lama. Jadi untuk guru sebenarnya tidak usah mengunggah dokumen lagi di kinerja. Ini untuk mekanisme sinkron penilaian akhir. Di sini ada tambahan terminologi yaitu sinkro PRM rotasi. Di situ ada tombolnya sinkro PRM rotasi. Di situ digunakan untuk guru-guru yang saat penilaian kinerja itu mengalami perpindahan unit kerja nih. Contohnya satu guru itu dari bulan Januari sampai September di SD1 dan Oktober sampai Desember itu di SD2. Di situ ada tombol sinkro PRM rotasi itu dapat dipilih supaya data di SD1 itu dapat teralir di SD. Jika berhasil maka akan terbentuk SKP baru sesuai dengan mutasi yang dilakukan guru dan kepala sekolah. Sebelumnya ada pertanyaan Bapak SKP ini yang ini toh dari langsung kita penilaian muncul itu di aja gitu. Oh iya. Coba nanti Bapak dapat masuknya di penilaian ya, terus memang ada beberapa kepala sekolah itu yang mungkin belum sesuai ya. Monggo. Ya kita SKP Kalau peratasan ya, memang kalau ada beberapa kosong yang penting di SKP itu sudah sesuai nih Pak Muslim gitu. Dan di SKP itu nih, yang di SKP ketika sinkron itu atasannya namanya si didukung ini sinkron BMM begini. Jadinya kalau kepala sekolah itu atasannya adalah kepala dinas. Abang. PLT antara kartu tidak sinkron sebagai sinkron. Sebagai sinkron dan PLT kurang cocok mungkin rasanya.